Terima kasih sudah mengunjungi video saya. Berikut ada sedikit serba-serbi mengenai daerah kabupaten atau kota di Cirebon, yaitu legenda azan pintu Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon menurut unswagati.ac.id via web. Jadi begini ceritanya. Legenda azan pintu Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, serba-serbi Cirebon. Ada tradisi unik yang hingga saat ini tetap lestari di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, kawasan Keraton Kasupuhan, Kecamatan Lemah Ungkup, Kota Cirebon, Jawa Barat. Setiap sholat Jumat, lantunan azan tidak dilakukan oleh hanya satu orang, melainkan 7 orang sekaligus secara bersamaan, yang dikenal dengan tradisi azan pintu. Mereka mengenakan pakaian khusus. 6 orang muazin mengenakan jubah berwarna hijau dan serban putih, sedangkan satu orang berjubah putih dan bersorban hitam. Terkadang ketujuh muazin juga menggunakan jubah dan sorban berwarna putih. Jubah ini harus dikenakan setiap melantunkan azan pintu sebagai penanda dan pembeda dengan jemaah lainnya. Meski dilakukan oleh 7 orang secara bersamaan, lantunan azan pintu tetap terdengar baik. Panjang pendek nada azan ketujuh muazin azan pintu ini terdengar seirama. Mereka juga kompak menjaga keseimbangan tinggi rendahnya nada. Azan pintu pertama kali dilakukan pada zaman Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah, salah satu istrinya yaitu Nyimas Pakumwati yang merupakan putri Baku Cirebon, Pangeran Cakrabuana, terkena wabah penyakit. Wabah itu juga menyerang sejumlah warga Cirebon di sekitar keraton. Beberapa upaya dilakukan untuk menghilangkan wabah tersebut, tetapi hasilnya selalu berujung kegagalan. Akibatnya banyak rakyat Cirebon yang meninggal dan jatuh sakit. Setelah berdoa kepada Allah, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa wabah di tanah Caruban atau Cirebon tersebut akan hilang dengan cara mengumandangkan azan yang dilakukan 7 orang sekaligus. Sunan Gunung Jati akhirnya berikhtiar dengan bertitah kepada 7 orang agar mengumandangkan azan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebagai upaya menghilangkan wabah tersebut. Dalam salah satu babat Cirebon, wabah penyakit di Cirebon datang karena kiriman dari seorang pendekar ilmu hitam, Menjangan Wulung, yang sering berdiam diri di Momolo atau kubah masjid. Ketidaksukaannya terhadap siar Islam di Cirebon membuatnya menyebarkan wabah, dan setiap muazin yang melantunkan azan mendapatkan serangan hingga meninggal. Dalam salah satu versi babat Cirebon, tulisan Pangeran Sulaiman Sulendraningrat,
Saat Sunan Gunung Jati memberikan kita 7 orang sekaligus melantunkan azan, ketika waktu subuh, suara ledakan dahsyat terdengar dari bagian kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun pada 1480 Masehi. Ledakan itu membuat menjangan ulung yang berdiam diri di kubah masjid terluka. Sementara kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa terpental hingga ke Banten dan menumpuk di kubah Masjid Agung Serang, Banten. Karena itu, hingga kini Masjid Agung Sang Cipta Rasa tidak memiliki kubah. Sementara Masjid Agung Serang, Banten memiliki 2 kubah. Nurdin yang merupakan wartawan senior Des Budaya lebih menafsirkan 7 muazzin tersebut sebagai cermin dari majemuknya masa Islam di Cirebon. Azan itu merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu beranya. Kemajemukan masyarakat Cirebon terlihat dari arsitektur bangunan kuno, termasuk di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini memiliki 2 pintu. Salah satunya gerbang utama yang memiliki 2 daun pintu. Di masing-masing daun pintu terdapat hiasan dengan motif teratai. Simbol ini menandakan akulturasi budaya Hindu-Buddha. Sedangkan di atas gerbang terdapat tulisan Arab. Begitu masuki pintu utama, jemaah akan mendapati ruang utama masjid yang disebut Narpati. Atap masjid disangga kayu-kayu jati berusia ratusan tahun. Kini, azan pintu terus dilestarikan oleh pemerintah kota Cirebon dan Keraton Kasepuhan. Pada masa lalu, azan pintu dilakukan setiap sholat 5 waktu. Namun sekarang hanya dilakukan saat sholat Jumat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Demikian salah satu serba-serbi dari daerah Cirebon, Jawa Barat.